Oke, selamat siang menjelang sore Fortune People. Kita telah memasuki sesi ke-6. Perusahaan harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Tapi terkadang melakukan perubahan apalagi yang bersifat mendasar atau fundamental tidaklah mudah. Diperlukan sebuah keberanian dari seorang leaders agar semua bisa berjalan dengan baik. Bersama kita telah datang dua pemimpin hebat Indonesia, dua-duanya merupakan perusahaan yang masuk dalam Fortune Indonesia 100. Saya panggilkan pertama, dia salah satu most powerful woman dari Fortune Indonesia, Ibu Ira Noviarti, Presiden Direktur Unilever Indonesia. Yang kedua, dia telah meniti karir sejak 1990 di Telkom Group dan dia adalah salah satu Fortune Indonesia Business Person of the Year 2021. Mari kita sambut Pak Riri Adriansah, Presiden Direktur Telkom Indonesia. Oke. Saya akan memberikan kesempatan bagi Fortune People yang ada di sini untuk bertanya kepada dua CEO hebat kita. Nanti akan ada kenang-kenangan dari majalah Fortune Indonesia. Oke, mari kita mulai. Bu Ira sudah bergabung di Unilever sejak Unilever sudah berdiri sejak 1933. Perubahan-perubahan apa Bu yang Ibu lihat dari waktu ke waktu terhadap perilaku konsumen di Indonesia khususnya FMCG Bu? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Mas Hendra dan juga selamat sore Pak Riri dan juga selamat sore untuk para peserta yang datang hari ini yang sepertinya kelihatannya sangat banyak sekali. Saya dengar dari Pak Hendra kayaknya yang participate di dalam Fortune Summit ini hampir 3.000-an gitu ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Fortune Indonesia. Mungkin saya sedikit cerita, saya bisa bercerita, mungkin saya lihat cut-nya dalam 3 dekade terakhir ini. Sebelum saya bercerita mengenai perubahan dari konsumen di Indonesia, sejak saya join di Unilever di tahun 1995 sampai sekarang, jadi sekitar 27 tahun ya. Saya sedikit kasih gambaran Unilever Indonesia ini kita sudah beroperasi hampir sekitar 90 tahun di Indonesia. Jadi asam garamnya Indonesia itu kita udah tahu banget gitu ya. The growth of the country and the growth of the Unilever itu saling nyambung gitu. Saya coba bagi dalam 3 dekade ya. Dekade 95 ini adalah di mana saya join di tahun 95. 95 sampai 2005 saya bagi. Itu 1 dekade. Dekade berikutnya adalah 2005 sampai 2015 ya. Dekade berikutnya adalah 2015 sampai 2023 ya. Jadi 10 tahun dan kita lihat dan I witness myself ya betapa perubahannya di Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita lihat tahun 95 sampai 2005, apa sih sebenarnya yang kita lihat di situ? Yang pertama adalah marketnya mungkin masih sangat basic ya. Jadi Indonesia itu marketnya masih sangat basic. Kategori yang we are actually playing ya. Misalnya mereka hanya melihat kebutuhan seperti sampo yang basic, oral care, lalu juga home care gitu ya. And to certain extent juga channelnya masih sangat traditional. Jadi channel GT basically contribute of roughly 90% of the business. Dan juga sumber informasi dari komunikasi sebuah brand itu hanya dari TV ya. Dan konsumennya nggak neko-neko gitu. Jadi mereka benar-benar apa yang mereka lihat TV ya itu yang mereka cari gitu. To certain extent kategori seperti skincare ataupun deodoran ataupun makeup itu masih belum to certain extent masih belum besar di situ. Itu baru masuk, baru entering ya. So sangat
simple untuk sebuah perusahaan seperti Unilever untuk bisa meng-create the growth di tahun 95 sampai 2005 tersebut gitu. Kita bikin aja satu TV, kita pasang gitu ya, and you can see the dominasi dari kampanyenya brand-brand Unilever. Nah, bergerak ke 2005 sampai 2015 ini terjadi perubahan yang luar biasa juga. Kenapa? Karena satu, channelnya berubah. Secara channel itu konsumen itu sudah nggak beli lagi di GT. Kita melihat modern trade itu bergerak dengan luar biasa cepat di tahun 2005 sampai 2015. To certain extent juga di-drive oleh minimarket. Jadi kebayang dulu setiap belum tuh 2005 tuh belum kita lihat tuh yang namanya Alfamart, Indomart ada di sebelah rumah kita gitu ya. Tiap tahun mereka menambah kurang lebih sekitar 2000 toko setiap tahunnya. Dan hingga sekarang itu sudah hampir 45.000 toko all over Indonesia. Yang menjadikan market Indonesia itu menjadi sangat unik. Market Indonesia menjadi sangat unik dibandingkan dengan market-market lain di dunia gitu. Apalagi kalau saya bandingkan dengan India ataupun Brazil ya. Indonesia market menjadi market yang sangat hybrid dari sisi channel dan lebih kompleks gitu. Dalam sisi consumer behavior dia juga bergerak di mana konsumennya yang seperti kategori-kategori yang tadi saya bilang skincare yang masih kecil, body care, face care, make up yang masih kecil itu membesar dengan cepat. And karena akses ke channel itu lebih mudah ya, karena untuk bisa masuk ke dalam pasar itu dimudahkan. Karena sebelumnya kalau untuk bisa menguasai pasar itu harus ada distributor sendiri, sekarang tidak, mereka hanya tinggal masuk lewat minimarket aja, begitu masuk Alfamart atau Indomart udah pasti ada di setiap tokonya gitu ya, jadi nggak perlu distribution footprint yang luar biasa. Akhirnya mengundang competitions untuk datang lebih banyak lagi. Jadi dekade tersebut adalah dekade di mana konsumen itu dimudahkan dalam segi akses, dia bisa ada pilihan GT dan modern trade. Playernya menjadi lebih banyak, more international player is actually coming in ya. Itu adalah tahun dimana kayak Procter, Nestle, apalagi Beiersdorf gitu ya masuk gitu. Belum terlalu besar yang internet, yang lokalnya. Masih TV driven. Masuk ke 2015 sampai sekarang itu dunianya udah berubah banyak banget. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pergerakan konsumen di tahun 2015 sampai sekarang. Satu adalah the growth of middle class consumers. Jadi semakin banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli dan ini perilaku dari konsumen di sini sangat berbeda dengan perilaku middle to low consumers pastinya karena mereka lebih demanding, Mas Hendra. Mereka lebih looking forward to something yang giving them the higher benefit. They're actually more personalized juga. Jadi the growth of the middle upper consumers itu akan menstimulate consumptions dan demand the premium segment menjadi bergerak lebih cepat. Kedua adalah the growth of the Indonesia consumers yang menjadi lebih looking into Muslim as part of the lifestyle, as part of the ekspresi diri mereka. Sehingga kalau kita lihat 2015, 45% dari Indonesian women wearing hijab, sekarang hampir 90% dari Indonesian women is wearing hijab. That itself is changing the way they choose the product. They change the way they appreciate the values dari brand tersebut, and of course it changed the way they consume the product. Karena kebayang kalau saya masih keramas seminggu 3-4 kali, cuma untuk yang pakai hijab mungkin nggak perlu 3-4 kali gitu ya, karena nggak terlalu terekspos dengan udara lembab atau mungkin juga nggak terlalu pengen kelihatan beda tiap hari karena kan ditutup gitu ya ininya dengan hijab. Jadi itu merubah tatanan dari benefit-benefit yang dicari oleh konsumen. Dan yang keempat adalah the digital and technology membuat konsumen juga
lebih mudah aksesnya, lebih cepat, kan kita bisa personalize juga, and somehow it more complicated for Unilever untuk bisa mempertahankan pangsa pasarnya. Kenapa? Karena dulu satu TV kita tayang semua orang nonton, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi harus multi segment, multi platform, dan itu yang membuat kita sebagai perusahaan akhirnya harus berubah dan meriset strategi kita. Agak panjang, but I just want to show you the 3 different decades that is changing the behavior of the consumers di Indonesia. Baik Bu Ira, terima kasih. Pak Riri juga sudah melalang melintang di dunia telekomunikasi. Dulu ada SMS, sekarang pindah ke WA. Ada CDMA, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Gimana Pak, Anda melihat fenomena ini dan bagaimana seorang leader harus menentukan it's time to switch the teknologi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Indra, selamat sore Pak Indra, Bu Ira, dan juga adik-adik semua, adik-adik, banyak perempuannya. Saya tadi masuk, saya kira ada seminar perempuan gitu. Jadi betul Pak Indra, jadi memang saya masuk di Telco itu tahun 1990. Waktu itu masih layanan suara, voice gitu ya, fax, terus kemudian berkembang-kembang dari telepon rumah gitu, kemudian tahun 90-an mulai ada mobile, kalau yang mungkin sebagian besar di sini udah nggak kenal lagi, tahun 90-an awal-awal telepon adalah CDMA gitu, sebesar briefcase gitu, harus dibawa-bawa, nggak bisa disakuin gitu. Nah kemudian 95 mulai adalah 93, 94 itu mulai ada GSM lah. Masih voice, jadi sampai mungkin kira-kira tahun 2000-an awal lah. Itu masih basically masih 2G, kemudian ada data mulai mungkin 2008-an lah gitu ya. Jadi memang kalau telco ini cenderung didrive oleh teknologi yang dihasilkan oleh para vendor gitu ya. Kemudian juga ada beberapa memang agak driven oleh consumer lah gitu. Nah di 2008 3G data sudah mulai kicks in, internet sudah ada, mungkin mulai 95 email, internet tapi masih sangat light gitu, beda dengan hari ini. Dan kemudian meledaknya adalah ketika mulai ada medsos, dimulai dengan YouTube gitu ya, yang memakan paling besar. Hari ini yang paling besar adalah TikTok gitu ya, video juga tapi TikTok. Gitu. Nah kemudian lebih berkembang lagi tahun 2014 ketika kita sudah mulai menggunakan 4G sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi memang sangat berubah dan otomatis perusahaan dan kita sebagai pimpinan juga tentu harus banyak menyesuaikan. Kalau dulu skill set mengelola voice itu tentunya akan berbeda dengan kita mengelola data. Dan tidak selalu smooth ketika kita masuk atau ini membentuk Telkomsel itu tahun 95, itu tidak juga selalu smooth. Jadi even at some point kira-kira tahun 2000 awal gitu ya, kita pernah hampir give up karena menyedot liquid terus. Dan kita nggak sendirian. Jadi sebenarnya kalau rekan semua ingat lagi ya, seluler ini dulu dikembangkan salah satu oleh AT&T melalui Bell Labs-nya. Itu tahun 80-an gitu ya. Akhirnya mereka give up karena mereka yakini pasarnya nggak akan besar. Nah ternyata salah. Kemudian meledak pasarnya karena bedanya mobile dengan telepon rumah kan ya isinya sejumlah rumah kan, satu rumah satu. Tapi mobile kan personal ya, jadi attach ke orang per orang, bahkan satu orang bisa lebih dari satu gitu. Jadi sangat besar. Nah AT&T kemudian mau nggak mau harus masuk ke seluler, tapi dia harus beli namanya perusahaan Macco di US, 13 miliar dolar, ongkos sebuah kesalahan yang mungkin salah satu yang cukup besar kalau di Telkom. Nah kita juga gitu, akhirnya untung kita tidak keluar tidak nyerah di Telkomsel. Nah mulai besar Telkomsel itu adalah ketika ada prabayar. Jadi rupanya masyarakat Indonesia ini for some reason ya, jadi sebenarnya yang diomongin biasa saja, tapi tetap kalau tidak diekspos ID sebenarnya itu lebih suka. Makanya banyak yang suka prepaid karena waktu itu masih belum ketat, bisa pakai KTP siapa saja lah gitu diaktifasi. Nah itu yang kemudian berkembang, kalau dulu nambah pelanggan 1 juta aja, susahnya setengah mati di mobile, tapi setelah itu ternyata luar biasa. Yang kemudian declining adalah telepon rumah, nggak ada yang pakai lagi, bahwa saya yakin di ruangan ini mungkin belum sebulan sekali pakai telepon rumah kan,
Nah itu ya arahnya. Nah belakangan ini kemudian yang dituntut adalah dari tadinya data yang low speed semakin high speed, makanya ada 4G, ada 5G dan sebagainya lah gitu. Jadi kira seperti itu. Nah tentunya kita juga sebagai pelaku di industri ini harus menyesuaikan. Kadang-kadang take some risk gitu ya. Terus yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah skill set dan budaya dari karyawannya. Ini yang cukup challenging karena inilah yang mungkin lebih menuntut berbagai banyak hal dibanding sekedar mengubah teknologi. Nah satu hal lagi di telco ini, kita itu yang paling khawatir bukan karena kompetitor, tapi yang paling buat kita khawatir adalah teknologi baru yang kemudian menggantikan teknologi sebelumnya. Kalau kompetitor itu kalaupun mereka lebih pintar dikit dari kita kan, ya dia merebut market share kita kan piece by piece lah gitu ya. Tapi kalau teknologi itu bisa all of sudden mengeliminasi semuanya. Jadi itulah kira-kira industri telco saat ini dan kita juga masih terus berkembang. Life cycle infrastruktur telco juga cenderung getting shorter gitu karena harus makin berkembang. Umur ekonomi masih panjang tapi ternyata ada teknologi baru yang kemudian mau nggak mau kita harus invest di teknologi baru, otherwise kita bisa ketinggalan. Inilah tantangan di industri telco yang sekarang terjadi, ditambah ada perang harga in a way gitu ya. Kalau dulu kan saya yakin pada merasakan beli paket kuota data untuk mobile kan terasa gitu. Hari ini kan nggak pernah ada yang mikir lagi kan. Kira gitu Pak Ira. Baik Pak Riri, terima kasih. Bu Ira, Unilever menargetkan pertumbuhan segmen premium hingga 2-3 kali lebih tinggi pada 2025. Caranya gimana tuh Bu? Ya, ini segmen premium merupakan segmen yang saya selalu senang ceritanya nih. Karena menurut saya ini adalah segmen yang, saya mungkin kasih sedikit konteks ya Mas Hendra ya. Indonesia secara populasi itu segmen middle upper consumersnya ini akan bergerak dari 47-48% sekarang terhadap total population dan akan menjadi 60%-an di tahun 2030 gitu. Jadi middle upper consumersnya akan bergerak dengan luar biasa cepat. Pastinya masih jadi banyak ya orang-orang yang basically punya uang lebih banyak, akhirnya juga jadi lebih demanding juga gitu ya. Dan pastinya juga Indonesia dengan ekonomi yang berkembang dan nanti di tahun 2030 gitu ya akan menjadi negara yang luar biasa besar. Ini kita melihat merupakan segmen yang harus oleh perusahaan-perusahaan, apakah itu perusahaan besar, medium maupun kecil, harus digali dengan cermat gitu. Kenapa? Kita memerlukan kecermatan untuk menggali segmen ini karena pertama konsumennya pastinya akan menjadi highly demanding. Yang kedua konsumen itu juga menginginkan sesuatu yang basically lebih personalized gitu. Kalau dulu itu one shampoo for all gitu ya, rambutnya kondisinya begini, solusinya Sunsilk Black. Kalau yang kondisinya begitu, Sunsilk Black juga gitu kan. Akhirnya nggak ada personalisasi. Sekarang itu demand dari para konsumen itu menjadi lebih kompleks, sangat kompleks gitu. Karena they really want something that is different, that fits to her or his character, personality. Nah, untuk sebuah bisnis, untuk bisa sukses di premium yang segmen ini, menurut saya ada 3 pilar yang harus dilihat. Yang pertama adalah, dan ini juga merupakan segmen yang menurut saya Unilever ini tahun-tahun yang lalu itu agak ketinggalan. Jadi ini sekarang kita lagi coba kejar ya untuk bisa menggali segmen ini dengan lebih bagus lagi. Yang pertama adalah, do we have the right portfolio? Punya nggak sih perusahaan tersebut portfolio untuk memastikan kalau portfolionya itu bisa mengcapture the middle upper consumers. Karena kalau misalnya middle upper consumersnya ya punya kemampuan untuk membeli barang-barang yang lebih mahal, tapi kita, let's say kita ambil yang gampang lagi deh, shampoo gitu ya. Solusinya adalah Sunsilk lagi, clear lagi gitu, ya kan? Nggak bisa work. Jadi harus diberikan solusi kayak produk-produk yang lebih sophisticated kayak misalnya contohnya Tresemme gitu. Atau
di US itu kita meluncurkan produk yang namanya Dove Day 2. Ya, it's a very sophisticated range dengan teknologi yang luar biasa. Atau Vaseline misalnya ya, kita begitu mengeluarkan Vaseline Glutathione yang harganya bisa dibilang 2 kali Vaseline yang biasa itu langsung, tapi dia memberikan propositions yang superior, itu langsung dicari sama orang. Jadi pertanyaan pertama adalah sebagai business leader dan sebagai business person adalah, do we have the right portfolio atau tidak? Dari segi brandnya ataupun dari segi produk yang di offer. Yang kedua adalah, do we have the right demand creation apa enggak? Atau kita bilang demand generations. Karena demand creations untuk produk-produk yang mahal-mahal ini yang mungkin Pak Hendra mungkin istrinya nyari barang-barang yang misalnya kayak Chanel bag gitu ya, atau Louis Vuitton gitu ya Pak ya. Itu demand generationnya atau demand creationnya beda banget ya kan. The influential marketing for example are actually going to be the way to really promote the higher end product. Siapa sih di kita di sini yang nonton TV sekarang ini? Mungkin sedikit ya. Nah, udah nggak nonton TV lagi. Mereka perginya kemana? Mereka perginya ke YouTube kah? YouTube juga di platform mana? Apa mereka ke Instagram? Apa mereka ke TikTok? Atau mereka ke let's say live stream yang mana? So there are actually multi-platform is actually being consumed by the upper middle consumers, and we need to know how we create the demand generations untuk segmen ini. Yang ketiga adalah, do we have the right demand fulfillment? Jadi route to marketnya bisa nggak untuk bisa kita menjual barang-barang yang mahal ini? Caranya kita menjual barang-barang yang mahal-mahal ini, karena udah nggak model lagi yang barang ini bisa dijual hanya di minimarket gitu kan. Ini harus dijual mungkin di e-commerce atau dijual oleh social commerce gitu, atau kita bilang digital commerce sekarang. Now I think this is an invitation untuk para business entrepreneurs dan business leaders seperti yang datang di hari ini untuk melihat opportunity-nya luar biasa, but go back into that 3 questions. Portfolionya oke apa enggak? Are you competing in the portfolio yang sebenarnya banyak orang yang bisa kasih substitute-nya? Kalau banyak substitute-nya mendingan jangan, ya kan? Demand creation-nya seperti apa? Ya, dan juga demand fulfillment atau route to market-nya akan seperti apa? So if these 3 strategies actually very clear, then you have the chance to really unlock the growth potential of the premium segment. Baik Bu Ira, jadi istilahnya melihat kapasitas dan kapabilitas juga ya Bu ya, kekuatan dan kelemahan serta pasar ya Bu ya. Ya, Pak Riri, Telkom akan mengintegrasikan IndiHome dan Telkomsel ya Pak, katanya. Apa Pak tujuannya itu Pak? Jadi betul Pak Indra, jadi kita ini kan memang ada 2 tujuan besar perusahaan seperti Telkom ini. Pertama adalah EBITDA-nya harus tumbuh, artinya bisnis harus tumbuh, hopefully net income juga tumbuh. Yang kedua adalah karena kita udah listed di Jakarta dan di New York, market cap kita juga harus tumbuh. Nah dengan itu dan kemudian dengan berbagai teknologi, perkembangan teknologi, kemudian juga tuntutan pasar dan juga untuk mensupport tujuan tadi kita mencanangkan ada transformasi, ada 5 hal sebenarnya yang kita akan canangkan itu. Yang pertama fixed mobile convergence yang tadi disampaikan Pak Indra itu adalah menggabungkan antara fixed dengan mobile. Nah untungnya di kita ini kan di pasar di Indonesia ini adalah kira-kira 3-5 tahun di belakang pasar negara lain. Jadi ketika sudah terjadi di sana, di kita belum. Jadi kita harus belajar. Nah ini yang kita lakukan. Kenapa kita lakukan fixed mobile? Karena gini, satu adalah bahwa fixed dan mobile ini in the way sudah semakin menyatu. Saya yakin teman-teman di sini juga kalau pakai pakai data, apalagi mungkin buka Netflix, pasti pakainya WiFi. Kalaupun mau naik MRT misalnya ya,
itu pasti Netflix-nya di-download dari di rumah, ditonton di MRT, nanti di kantor pakai wifi di kantor atau di tempat kerja. Nah itu juga, jadi sudah nggak bisa dibedakan. Nah sehingga kita memutuskan untuk menggabungkan ini masih dalam proses. Nah harapannya apa? Pertama adalah kita ingin memberikan experience yang lebih bagus bagi pelanggan kita, seamless gitu ya. Ada pilihan yang lebih banyak, ada keandalan yang lebih tinggi. Nah kita belajar kemarin ketika waktu COVID, di mana banyak pakai WFH gitu ya, dan rely on wifi di rumah. Wifi di rumah yang kadang-kadang kalau ada gangguan kita empot-empotan juga kan karena tidak bisa ikut Zoom dan sebagainya. Nah dengan adanya penggabungan ini kita harapkan akan lebih andal nantinya. Dan yang kalah pentingnya juga adalah di Indonesia ini penetrasi home broadband itu baru 15%. Dari sekitar mungkin 65-70 juta rumah yang ada broadband masuk ke rumah itu baru 15%. Nah fixed mobile ini juga kita harapkan akan mempercepat penetrasi home broadband di berbagai wilayah di Indonesia. Nah selain FMC atau fixed mobile tadi, kita juga akan bikin infraco, data center, kemudian ada B2B IT service. Jadi nantinya kira-kira gini kalau simpelnya, Telkomsel akan fokus ke B2C, Telkom sendiri akan fokus ke B2B karena disitulah kita yakini future growth gitu ya. Jadi kita akan fokus ke situ, termasuk nantinya ada berbagai layanan baru untuk B2B dan juga kita akan tetap melakukan di digital karena digital ini penting juga bagi kita beyond telco. Tapi kita nggak akan model-model yang bakar uang, ngasih subsidi dan sebagainya enggak. Kita lebih ke arah menawarkan sesuatu solusi yang nantinya kita harapkan memberikan value added bagi para pengguna itu terutama di B2B. Itu Pak Indra. Oke, Pak tadi mumpung Bapak menyebut data center Pak, katanya mau IPO ya Pak anak usahanya Pak, sampai mana tuh Pak prosesnya Pak? Data center saat ini masih kita konsolidasikan, jadi yang di domestik sudah selesai konsolidasi ke satu anak usaha kita. Tetapi yang di luar kita ada data center di Singapura ada 3 data center. Ini yang karena terkait dengan regulasi di sana, ini kita masih butuh waktu berproses. Nantinya karena kenapa itu kita lakukan kan gini Pak Indra, jadi valuasi multiple EBITDA-nya data center ini luar biasa tinggi, jauh lebih tinggi dari telco. Telkom hari ini cuma 6 kali EBITDA. Data center itu globally itu bisa 25 sampai 35 kali, jadi jauh lebih besar. Nah tapi apakah kita mau IPO ataukah ngundang investor, private equity, kita belum putuskan lah. Oke, saya buka pertanyaan ke floor, ada? Aduh, yang mana nih? Yang mana Bu Ira? Kita pilih yang mana? Ya dah. Oke, silakan Mbak. Sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sarah dan ingin bertanya kepada Ibu Ira Noviarti. Saat ini semakin banyak brand-brand di industri FMCG yang menawarkan produk serupa seperti Unilever. Pertanyaan pertama, apa Mbak, bisa diulang? Saat ini banyak brand-brand di industri FMCG seperti Unilever. Pertanyaannya, apa diferensiasi atau strategi yang akan dilakukan oleh Unilever ke depannya untuk tetap bisa menjaga eksistensinya dan tetap menjadi brand atau produk top of mind di masyarakat. Lalu ada pertanyaan kedua, masih untuk Ibu Ira. Pada saat pandemi, Unilever mengeluarkan packaging ekonomis dengan harga ekonomis untuk beberapa produk. Kembali kepada penjelasan Ibu Ira sebelumnya, bahwa Unilever ingin melakukan pertumbuhan pada segmen middle up di tahun 2023. Apakah ada segmentasi khusus untuk Unilever mencakup semua segmentasi masyarakat atau Unilever akan beralih fokus sepenuhnya ke segmentasi middle up class di tahun 2023? Terima kasih. Silakan Bu. Pertama tentang diferensiasi, kedua. Ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi ini challenge yang terbesar untuk company yang memiliki market share yang luar biasa besar itu adalah competitors yang pengen dapetin share kita tuh banyak banget gitu ya. So
kita beroperasi di 15 kategoris ya, 15 kategoris dan kita market leader, have a market leadership di 13 kategoris. Ini persaingannya luar biasa ketat gitu ya. Enggak cuma di 1-2 kategoris tapi di semua 15 kategoris itu persaingannya sangat-sangat ketat. Pada akhirnya yang membuat perusahaan itu bisa tetap menjadi market leadership adalah yang pertama, apakah dia bisa mengerti dengan cukup dalam insight dari konsumen Indonesia. Nah ini yang sebenarnya competitive advantage dari Unilever Indonesia karena kita sudah beroperasi di Indonesia selama hampir 90 tahun. Jadi yang namanya how the consumer breathing, living, dreaming, ya, visionnya mereka, keinginannya mereka, painfulnya mereka itu kita ngerti. Dan saya selalu bilang ke tim saya adalah start first by understanding your consumers. Know what is their pain point, know their barriers, know what their desire, what do they want to accomplish in their life. Apa yang mereka suka, apa yang enggak mereka suka, apa yang mereka impikan ke depan. Kamu harus tahu itu. Karena tanpa dasar tersebut nonsense ya. Inovasinya enggak relevan, campaign-nya enggak relevan, and akhirnya dengan portfolio yang tidak relevan enggak akan bisa menang di pasar. Itu satu. Kedua, really understand and be close with the customers. Karena konsumen is one thing ya, begitu kita tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang membuat customer kita itu bisa bersama-sama bekerja sama dengan perusahaan seperti Unilever, itu akhirnya apa yang secara konsep bagus begitu masuk ke pasar bisa nggak bagus, ya kan? Hari ini saya baru aja meluncurkan satu produk yang namanya Lifebuoy Dishwash. Lifebuoy pencuci piring gitu ya. Is a very iconic brand. Udah 80 tahun di pasar dan selama ini taunya Lifebuoy itu adalah buat cuci badan sama cuci rambut. Nah, sekarang kita keluarkan kenapa? Karena this is an iconic brand. Kita luncurkan, kita kerjasama sama customer. Hari ini kita bekerja sama dengan Indomart ya, di mana kita bawa yang namanya artis Ibu Titi Kamal ke sana, create a crowd segala macam. Jadi knowing what really the customer wants is really important. Dan yang ketiga, menurut saya kita harus berpikir ahead of the curve gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang ini juga masih PR sebenarnya buat Unilever ya. Maksudnya I'm not actually really that happy in terms of really ahead of the curve in terms of the portfolionya tuh jangan sampai ketinggalan gitu. Karena kalau portfolionya sendiri ketinggalan kayak contohnya kalau kita gagal mengeluarkan inovasi kayak Vaseline Glutathione dan nggak bisa membungkusnya dengan cara yang desirable ya gagal gitu. Jadi first really know your consumers, working very closely with the customers and think ahead of the curve. Itu buat pertanyaan pertama. Kedua adalah mengenai mempertahankan, memenangkan hati konsumen lagi ya, betul? Tadi pada mbaknya? Yang kedua tadi pertanyaannya adalah ketika bungkusnya diperkecil bagaimana? Oh iya, itu ya. Iya. Enggak, jadi kita akan dengan kita drive, kita punya growth di premium segment, bukan berarti segmen yang di middle ke bawahnya itu tidak kita address fully, tetap gitu. Cuma ini gravity dari strateginya akan kita tarik ke atas. Yang di bawah bukan berarti kita akan mengeluarkan produk-produk yang bukan brand-brand yang murah-murah, tapi brand-brand yang ikonik kita bikin supaya aksesibel ke konsumen yang di bawah. Jadi Bango 1000, Sunlight 500 ya kan, itu harus bisa dinikmati, brand-brand besar harus bisa dinikmati oleh konsumen yang mungkin punya cash outlays yang sedikit gitu. Oke, jadi mirip-mirip kayak dunia telekomunikasi juga ya Pak Riri ya, di mana dibikin prepaid, habis itu dibikin voucher dengan nominal kecil.
Kalau di sini dibikin dengan bungkus yang lebih kecil sehingga harganya lebih terjangkau gitu ya Bu ya. Oke Pak Riri, Bu Rira, karena keterbatasan waktu saya minta satu tips. Topik kita adalah driving fundamental change, merubah hal yang fundamental. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang leaders ketika melakukan hal mengubah yang sifatnya fundamental dalam sebuah perusahaan yang usianya puluhan tahun. Silahkan saya mulai dulu dari Pak Riri. Baiklah, terima kasih Pak Indra. Jadi sebenarnya pertama adalah memang kita harus mengetahui know your customer kita. Kemudian dari mana katakanlah revenue kita itu datang. Kayak di Telkomsel. Telkomsel itu 14% pelanggan Telkomsel terbesar, itu kontribut 50% dari revenue. Kalau itu saya extend menjadi 30%, mereka contributing 95% revenue. Bukan berarti yang kayak Bu Ira tadi, yang lainnya dilupakan. Tapi kita tahu kemana kita harus fokus kan. Apa yang perlu kita lakukan untuk maintain at least yang high value customer tadi itu bisa stay, syukur-syukur bisa bertumbuh jumlahnya. Nah itu sangat penting dan kalau di telco ya memang kita yang paling susah adalah people. Itu paling susah untuk diajak berubah. Nah di Telkom Group kemudian hari ini di transformasi besar-besar mungkin terbesar sepanjang sejarah. Nah yang paling penting adalah kalau saya harus pick satu hal yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi dengan karyawan, komunikasi dengan stakeholder, itu sangat penting. Transformasi bisa gagal hanya karena komunikasi yang tidak smooth ya. Itu aja Pak itu. Silakan Bu Ira menambahkan Pak Riri. Ya, ada 3 hal yang saya lihat untuk bisa tetap ahead ya. Yang pertama adalah, of course, dunia berubah dengan cepat ya. Strategi saya yang 2 tahun lalu mungkin nggak relevan di tahun ini. Jadi ini we need to actually be quite agile. Satu pertanyaan dasar adalah pastinya, do we have the right strategy apa enggak sih? The strategy yang tahun 2 tahun lalu yang can be a robust right strategy belum tentu strategi yang benar tahun ini. So continuously challenge ourselves sebagai leader, do you have the right strategy to win in the marketplace? Itu satu. Kedua, do we have the right people or not? Seperti tadi Pak Riri bilang, having the right people in the organization bukan sesuatu yang mudah. Karena begitu kita punya orang yang bagus-bagus, orang-orang yang bagus itu kalau dia nggak happy, dia gampang terbang keluar. Ya, untuk orang kayak saya 27 tahun di Unilever, itu aduh mungkin nggak banyak juga gitu ya. Jadi ini really making sure that you have the right people and you get the best talent in the country to come into your company. Dan nggak mesti perusahaannya harus yang besar bisa get the best talent. Even perusahaan yang kecil yang kalian sekarang lagi coba nurture itu you need to get the best talent. But the best talent is not enough, you need to develop them to be the winning talent. Sehingga capability-nya segala macamnya harus bagus. Dan ketiga adalah do we have the right organizations atau tidak. Karena kalau misalnya strateginya udah benar, orangnya udah bagus, organization structure-nya enggak membuat itu berjalan secara sistematik dan structured dan winning, ya sama juga bohong gitu ya. Jadi yang keempat, terakhir, always think ahead of the curve, yaitu tadi, apakah kita harus mentransform diri kita supaya kita bisa tetap continuously relevant to the marketplace. Karena kalau saya berpikirnya masih 10 tahun yang lalu dan nggak mau berubah, and things is actually already changing, ya pastinya kita akan ketinggalan. Dan ini enggak cuma PR dari board saya, PR juga buat saya dan juga dari tim Unilever juga. Always challenge ourselves to transform ourselves to actually be relevant to today's situations. Gitu sih Pak Hendra. Oke, Bu Ira, Pak Riri terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua pembicara kita, Ira Noviarti, Presiden Direktur Unilever Indonesia dan Fortune Indonesia Most Powerful Woman, dan Bapak Riri Adriansah, Direktur Utama Telkom Indonesia dan Fortune Indonesia Business Person of the Year 2021. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Yeay, terima kasih banyak Bapak Hendra yang sudah menjadi moderator. Dimohon berkenan kepada seluruh narasumber untuk dapat bangkit berdiri.
Dan untuk segera kita akan memberikan token of appreciation. Bapak Hendra berkenan untuk memberikan ya, untuk yang pertama kepada Ibu Ira Noviarti. Karena sudah berkenan menjadi pembicara di Fortune Indonesia Summit 2023. Dan juga token of appreciation ini sebagai Fortune Indonesia Most Powerful Women 2022. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ira. Luar biasa sekali dan ini sekaligus mendapatkan 2 penghargaan dari Fortune Indonesia. Baik, oke, dan untuk selanjutnya Bapak Hendra kami mohon berkenan untuk memberikan token of appreciation kepada Bapak Ririk Adriansyah selaku Presiden Direktur dari Telkom Indonesia karena sudah menjadi pembicara di acara Fortune Indonesia Summit. Dan juga ini adalah penghargaan karena Bapak Ririk menjadi Fortune Indonesia Business Person of the Year 2021. Boleh kita beri tepuk tangan juga untuk Bapak Ririk.